Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gema Sabda yang berada di Nusantara. Kita kembali lagi ke pembahasan dialog bersama budayawan yang membahas tentang falsafah Jawa, yaitu ngunduh woe pakerti. Nah, sekarang kita langsung aja bagaimana penjelasannya. Yuk kita simak ya. Halo pemirsa Gema Sabda Channel. Sekarang kita berada di makam sesepuh Gronggong Mbah Sai Bayi Akbar. Kali ini kita mencoba untuk mengulas tentang falsafah Jawa ngunduh wohing pakerti. Ngunduh wohing pakerti maksudnya adalah memetik hasil dari suatu perbuatan. Dalam kehidupan alam semesta ini, hukum sebab akibat atau cause effect itu pasti terjadi di kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk menjalani proses kehidupan di alam semesta, kita harus mengenal diri kita. Siapa diri kita sebenarnya, agar tingkah laku kita menjadi lebih bijak dalam menghadapi sebuah proses ini. Proses tersebut dapat diartikan adalah kita harus melakukan sebuah perjalanan hidup, karena proses tidak semudah untuk membalikkan tangan. Proses membutuhkan sebuah tantangan, dan proses harus berani untuk berbenturan dengan apapun di sekitar atau di sekeliling kehidupan kita. Jika kita bisa menjalani sebuah proses perjalanan hidup ini, maka kita akan mengenal diri kita sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, dalam menjalani hidup ini, kita harus berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama makhluk hidup, dan juga harus bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di kehidupan alam semesta. Makhluk hidup dan juga benda-benda mati itu merupakan kitab-kitab kita yang harus kita hayati, harus kita dalami. Mengapa Tuhan menciptakan makhluk hidup dan benda mati ini? Karena tanpa menghayati dan membaca tentang kitab-kitab yang ada di alam semesta, yaitu makhluk hidup dan benda mati, kita tidak akan bisa mengenal jati diri kita sebagai manusia. Jadi kembali ke pengertian ngunduh wohing pakerti. Di sini, ketika menjalankan sebuah proses kehidupan, kita akan bisa memetik hasil atau perbuatan yang kita lakukan di alam semesta ini. Jadi, dalam menjalankan ini, perbuatan kita harus bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan. Karena apa? Jika kita menjalankan kehidupan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, maka dalam tubuh kita akan tercermin cahaya kehidupan yang mampu untuk menyinari kehidupan di alam semesta. Ngunduh wohing pakerti itu
cerminan dari tingkah laku atau perbuatan kita di alam semesta ini. Jika mundu wonge pakerti perbuatan kita baik, maka aura-aura yang dalam tubuh kita akan memancar sehingga akan menimbulkan dampak yang positif bagi kehidupan di alam semesta, terutama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena apa? Jika mendalami sebuah proses tersebut, maka kita akan selalu berpikiran positif, tidak pernah ada untuk berpikiran negatif. Kita selalu introspeksi diri, kita selalu merenungi diri, selalu membaca diri kita, apa yang kita perbuat di alam semesta ini. Jika kita mampu untuk introspeksi diri atau mengoreksi diri kita, merenung diri, maka aura-aura negatif tidak akan tercermin dalam tubuh kita. Karena apa? Karena magnet tentang kehidupan yang positif itu sudah menyatu diri pada diri kita. Makanya ngunduh wong wohing pangkerti, memetik hasil kehidupan yang baik itu tergantung kepada diri kita sendiri, diri pribadi kita sendiri, bukan tergantung kepada orang lain, bukan menyalahkan atau mengklaim, menilai diri seseorang yang lain bahwa dia baik, bahwa dia buruk, tetapi nilailah diri kita sendiri. Jika kita mampu untuk menilai diri kita sendiri, maka kita tidak akan beban dalam menjalani kehidupan ini, karena semuanya akan berlaku hukum positif pada diri kita. Jika hukum positif kita berlaku pada diri kita, maka ilmu yang kita terapkan, ilmu yang diberikan dari Sang Tuhan Maha Esa akan memancar, akan memberikan penerangan kepada diri kita, kepada makhluk lain, dan kepada alam semesta ini, sehingga akan terpancar aura-aura positif dan akan selalu menyatu dalam diri kita. Dan ketika kita berinteraksi kepada manusia, maka kita akan selalu lemah lembut, tidak pernah merasa sombong, tidak merasa tinggi hati, dan merasa rendah diri. Bahwasanya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang tidak pernah untuk menyakiti sesama makhluk yang lain. Di samping itu, jika hukum positif terhadap pada diri kita, kita akan selalu menyayangi terhadap makhluk-makhluk yang lain, termasuk tumbuhan atau makhluk-makhluk benda mati, karena tumbuhan, binatang, makhluk yang lain adalah sama ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian ulasan tentang ngunduh wohing pangkerti. Semoga ulasan kita ini dapat membawa berkah atau membawa wawasan kita tentang hukum sebab akibat, tentang perbuatan yang kita lakukan pada diri kita. Demikian, terima kasih. Oke, dari keterangan budayawan tadi dapat kita cermati bahwasanya ngunduh wohing pangkerti itu sebenarnya kembali kepada sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita memahami falsafah ini, maka yang terjadi adalah semua perilaku dan tindakan kita itu bersifat ketuhanan dan kemanusiaan, baik itu terhadap sesama makhluk atau binatang,
terus tumbuhan dan sebagainya yang ada di alam semesta ini, sehingga kita mendapatkan satu titik pencerahan atau nur ilahi. Nah, disinilah tindakan-tindakan ini timbul bukan karena orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan proses-proses seperti itulah yang mungkin lama prosesnya, tergantung sikap kita belajar dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan, keluarga, dan bangsa ini. Demikian ulasan dari budayawan kita, dan jangan lupa ya, tonton terus, jangan sampai di skip biar tidak salah paham. Demikian dari Gema Sabda, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.